Yang ketiga, bagaimana orang-orang Galilea ini mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka mau mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Orang-orang Galilea ini mengikut Yesus 3 hari. Begitu gak ada makanan, gak pernah komplain, gak bersungut-sungut, gak mengeluh, tapi terus mengikut Yesus dengan ucapan syukur. Itu sebabnya yang Yesus lakukan, Yesus gak bisa tinggal diam. Yesus tolong mereka, Yesus kenyangkan mereka. Mereka pulang dalam keadaan perut kenyang, baik kenyang rohani maupun kenyang jasmani. Jadi kita bisa melihat di sini, mengucap syukur bukan saja berterima kasih atas mujizat yang Tuhan telah berikan, tapi mengucap syukur menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, mengucap syukur bukan sekedar berterima kasih atas kebaikan Tuhan, tapi mengucap syukur artinya menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus tak ketahui, bersyukur dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Bersyukur bukan cuma dibutuhkan waktu kita sehat, bersyukur juga dibutuhkan waktu kita tidak sehat. Bersyukur dibutuhkan bukan waktu kita sedang ada di bawah, tapi kita juga belajar bersyukur ketika kita dipromosikan Tuhan. Bersyukur bukan pada waktu kita sedang dalam keadaan kelimpahan. Bersyukur juga dibutuhkan pada waktu kita sedang dalam keadaan kekurangan. Bersyukur bukan cuma dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi bersyukur dibutuhkan ketika kita dalam keadaan kurang baik. Dan seperti yang saya katakan, ketika kita mulai bisa bersyukur dalam segala hal, maka kita sedang menarik mujizat yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Berhenti bersyukur, berhenti mujizat. Banyak bersyukur, banyak mujizat. Dan ini isi format doa Tuhan Yesus. Rahasia daripada mujizat yang Yesus lakukan. Jadi ketika saya pelajari firman Tuhan, mujizat yang paling kreatif yang Yesus lakukan di muka bumi ini selalu diawali dengan ucapan syukur. Yang pertama, mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Di mana ketika Yesus melihat 5.000 orang kelaparan, yang Yesus lakukan, yaitu dalam Yohanes pasal 6 ayat 11. Yesus mengambil roti tersebut, ia menghadap ke atas, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka. Dan kemudian yang terjadi, 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. Yang kedua, mujizat 7 roti dan beberapa ikan. Yang perikop ini kita bahas, di mana ketika Yesus mengambil 7 roti itu, ia mengucap syukur. Markus pasal 8 ayat 6. Di Markus pasal 8 ayat 7. Beberapa ikan yang ada, ia kembali mengucap syukur atasnya. Dan kemudian mulai menyuir-nyuirnya. Dan ikan tersebut dan roti tersebut tidak ada habisnya. Luar biasa sekali. Mengenyangkan 4.000 orang. Sisanya 7 bakul. Yang ketiga, mujizat paling kreatif yang Yesus lakukan, yaitu membangkitkan Lazarus. Di mana ketika Lazarus mati sudah 4 hari secara medis. Orang kalau sudah mati 4 hari, cairan di otaknya kering, nggak mungkin bisa hidup. Tapi apa yang dilakukan sama Yesus? Yesus menyuruh orang banyak untuk menggulingkan lubang kuburan tersebut. Dan Yohanes pasal yang ke-11, 41-43. Maka Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku, biar engkau dimuliakan. Dan dia berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus yang sudah 4 hari, dia bangkit dan keluar dari kubur. Luar biasa. Seperti janda Sarfat di daerah Sidon, daerah Libanon, di mana ketika dia mengolah adonan yang terakhir yang harusnya untuk dia dan anaknya, dia sambil menangis dan bersyukur. Dan ketika dia berikan kepada Nabi Elia, maka yang terjadi, tepung yang segenggam tidak pernah ada habisnya, minyak yang sedikit tidak ada pernah keringnya. Saya percaya ketika kita mulai belajar bersyukur, maka kita akan lihat hal-hal yang kreatif akan datang dalam kehidupan kita. Jangan fokus kepada apa yang telah hilang. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus pada penyakitmu. Jangan fokus pada kekuranganmu. Tapi belajarlah fokus kepada Tuhanmu yang besar. Kepada Tuhanmu yang kreatif. Dan ketika engkau belajar bersyukur, maka yang terjadi ini, yang mati bangkit seperti Lazarus. Yang kekurangan menjadi berkelimpah seperti janda Sarfat di Sidon. Yang sakit menjadi tahir.
Yang hilang Tuhan gantikan. Saya percaya dengan kita belajar dari orang-orang Galilea ini, bagaimana kita mengalami pemeliharaan mujizat Tuhan. Yang pertama, mau bayar harga untuk mengikuti Yesus. Bukan cuma cari mujizatnya, tapi cari pribadinya. Berapapun resikonya. Yang kedua, mau berbagi dari apa yang kita miliki kepada pekerjaan Tuhan dan kepada hidup orang lain. Dan yang ketiga, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.